elektrodinamika. Menurut Frankel dan Nordin pada tahun 1980, biomekanika merupakan ilmu mekanika teknik untuk analisis sistem kerangka otot manusia. Caffin 1991 secara umum mendefinisikan biomekanika, yaitu biomekanika menggunakan konsep fisika dan teknik untuk menjelaskan gerakan pada bermacam-macam bagian tubuh dan gaya yang bekerja pada bagian tubuh pada aktivitas sehari-hari. Kajian biomekanika dapat dilihat dalam dua perspektif, yaitu kinematika yang lebih menjurus pada karakteristik gerakan, yaitu meneliti gerakan dari segi ruangan yang digunakan dalam waktu yang bersifat sementara tanpa melihat gaya yang menyebabkan gerakan. Mekanika teknik atau disebut juga dengan mekanika terapan adalah ilmu yang mempelajari penerapan dari prinsip-prinsip mekanika. Mekanika terapan mempelajari analisis dan desain dari sistem mekanika, dan sistem biomekanik. Biomekanika didefinisikan sebagai bidang ilmu aplikasi mekanika pada sistem biologi. Biomekanika merupakan kombinasi antara disiplin ilmu mekanika terapan dan ilmu biologi dan fisiologi. Konsep dasar biomekanika. Biomekanika merupakan salah satu disiplin ilmu yang mempelajari bentuk dan macam-macam gerakan atas dasar prinsip-prinsip mekanik dan menganalisis sesuatu gerakan. Ruang lingkup biomekanika meliputi 1. Developmental biomekanik. Biomekanika yang secara khusus mempelajari perubahan pola-pola gerakan selama hidup dan orang-orang cacat. Misalnya, analisis yang dilakukan terhadap orang-orang menderita cerebral palsy. 2. Biomechanics of exercise. Biomekanika yang mempelajari usaha-usaha untuk meningkatkan keuntungan yang diperoleh dari latihan dan mengurangi kemungkinan terjadinya cedera. 3. Rehabilitation mechanics. Biomekanika yang mempelajari pola gerakan gerak orang-orang yang mengalami cedera. 4. Equipment design. Biomekanika yang mempelajari desain peralatan yang digunakan dalam olahraga. Misalnya, desain raket tenis, bulu tangkis, sepatu atlet, bola, pakaian, sepeda balap, peralatan golf, dan lain-lain. 5. Sport biomechanics atau disebut biomechanics olahraga. Ilmu biomekanika yang digunakan untuk meningkatkan efisien gerakan atlet ketika menampilkan cabang 4 olahraga. Misalnya, dengan cara analisis teknik, identifikasi cedera olahraga, dan evaluasi program latihan. Hukum Newton 1 berbunyi jika resultan gaya yang bekerja pada benda yang sama dengan 0, maka benda yang mula-mula diam akan tetap diam, benda yang mula-mula bergerak lurus beraturan akan tetap lurus, beraturan dengan kecepatan tetap. Makna A. Benda bersifat mempertahankan keadaan dan sesuai benda akan bergerak bila ada gaya force yang mengakibatkan pergerakan. B. Arah gerakan benda sejalan dengan arah gaya yang diberikan. Konsekuensinya adalah A. Pasien mobilnya mengenai tabrakan, maka pasien akan terdorong ke depan sehingga tidak memakai seat belt, memungkinkan tubuhnya terlempar ke depan. B. Jika tabrakannya sangat keras dan pasien memakai seat belt, ada kemungkinan pasien mengalami trauma yang terjadi. Gaya dorongan ke depan, ada tahanan dari seat belt, terlempar ke depan dan ke belakang dengan keras yang kemungkinan menyebabkan kerusakan
otot dan ligamen leher. Hukum Newton 2 berbunyi, apabila ada gaya yang bekerja pada suatu benda, maka benda akan mengalami suatu percepatan yang arahnya sama dengan arah gaya. Dirumuskan F sama dengan M kali A, dikit F sama dengan gaya, M sama dengan massa, A sama dengan percepatan. Contohnya, jika Anda mendorong troli, pada awal gerakan akan terjadi mempercepat sehingga gaya yang diperlukan cukup besar. Namun jika troli sudah berjalan, jika kecepatan konstan, maka gaya akan Anda lakukan akan menjadi sedikit. Hukum Newton 3 berbunyi, untuk setiap aksi selalu ada reaksi yang berawalan makna A. Setiap gaya diberikan pada suatu benda, maka akan ada gaya yang akan melawannya. B. Adanya ide keseimbangan. C. Gaya aksi sama dengan gaya dorong. D. Gaya reaksi sama dengan gaya aktif gravitasi atau gaya gesek. Konsekuensinya, jika mendorong suatu benda dan benda belum dapat bergerak, maka artinya gaya yang diberikan belum melampaui inersia benda tersebut atau suatu benda saling meniadakan. Hukum Newton 3. Contoh, pasien yang berbaring di tempat tidur dan tidak terjatuh. Maka ada dua gaya dari tempat tidur dan gaya gravitasi. Jika gaya dari tempat tidur cukup kuat, maka pasien akan terjatuh akibatnya gaya tarikan bumi atau gravitasi. Penerapan biomekanika pada keperawatan. Yang pertama, mekanika tubuh. Mekanika tubuh adalah usaha untuk mengkoordinasi sistem muskuloskeletal saraf sehingga individu dapat bergerak, mengangkat, berdiri, duduk, masalah dan melakukan aktivitas sehari-hari dengan sempurna. Penggunaan mekanika tubuh yang tepat dapat mengurangi risiko cedera sistem muskuloskeletal. Mekanika tubuh juga dapat memfasilitasi pergerakan tubuh yang memungkinkan mobilisasi fisik tanpa terjadi penggunaan otot dan penggunaan energi yang berlebihan. Hal-hal tersebut mencakup kesegarisan tubuh, penyelarasan seimbang tubuh dan koordinasi gerakan. Prinsip mekanika tubuh yaitu mekanika tubuh penting bagi perawat dan kliennya. Hal ini mempengaruhi tingkat kesehatan mereka. Mekanika tubuh yang benar diperlukan untuk mendukung tingkat kesehatan dan mencegah serta untuk menjaga keselamatan klien. Selain itu, mekanika tubuh juga bertujuan untuk keren pasien, yaitu dengan meningkatkan kenyamanan dan kerjasama. Dalam hal ini, perawat menggunakan berbagai kelompok otot untuk setiap aktivitas. 1000 memberikan otot, mengangkat dan memindahkan klien dan menggerakkan objek. Selanjutnya yaitu kesegarisan tubuh. Kesegarisan tubuh atau keselarasan tubuh atau postur merupakan istilah yang sama dan mengacu pada posisi sendi, tendon, ligamen, dan otot selama bermasalah. Kesegarisan tubuh yang benar mengurangi seperti pada struktur muskuloskeletal, mempertahankan tonus atau ketegangan otot secara kuat dan mendukung keseimbangan. Dalam mempertahankan kesegarisan tubuh yang tepat dan memindahkan klien dengan aman dari tempat tidur ke kursi atau ke tempat tidur ke brankar. Adapun faktor yang mempengaruhi kesegarisan tubuh, yang pertama yaitu sebuah status kesehatan, yaitu perubahan status kesehatan dapat menimbulkan keadaan yang tidak optimal, terdapat organ atau bagian tubuh yang kelelahan atau sehingga kelemahan dapat memengaruhi pembentukan postur tubuh.
Yang kedua yaitu nutrisi. Nutrisi merupakan bahan untuk menghasilkan yang digunakan dalam membantu proses keseimbangan organ, otot, tendon, ligamen, dan persendian. Ketika status nutrisi kurang, kebutuhan energi pada organ tersebut juga akan berkurang, sehingga dapat mengganggu proses keseimbangan. Yang ketiga yaitu emosi. Emosi dapat menyebabkan kendali dalam menjaga keseimbangan tubuh. Hal tersebut dapat mempengaruhi proses koordinasi pada otot, ligamen, sendi, dan tulang. Dan yang keempat yaitu adalah faktor sosial. Yang kelima, gaya hidup. Perilaku gaya hidup seseorang dapat membuat seseorang menjadi lebih baik atau sebaliknya menjadi lebih buruk. Seseorang yang memiliki gaya hidup yang tidak sehat, misalnya selalu menggunakan alat bantu dalam menggunakan kegiatan sehari-hari, dapat mengalami sehingga postur tubuh tidak berkembang dengan baik. Dan yang keenam yaitu perilaku dan nilai-nilai. Adanya perubahan perilaku dan nilai-nilai seseorang dapat memengaruhi sikap tubuh. Sebagai contoh, perilaku dalam sampah di sembarang tempat dapat mempengaruhi proses pembentukan postur tubuh orang lain yang berupaya untuk selalu bersih dari sampah. Pengaturan posisi terbagi menjadi 6. Yang pertama ada posisi Fowler. Posisi Fowler adalah posisi dengan tubuh setengah duduk atau duduk. Tujuannya yaitu untuk menjaga kenyamanan, memfasilitasi fungsi pernafasan. Yang kedua ada posisi Sim. Pada posisi ini kondisi pasien sering baik ke kanan atau ke kiri. Tujuannya yaitu untuk memberikan kenyamanan, melakukan hupna, pemberian obat per anus atau supositoria, melakukan pemeriksaan daerah anus. Yang ketiga ada posisi Trendelenburg. Kedudukan ini menempatkan pasien di tempat tidur dengan bagian kepala lebih rendah daripada kaki. Tujuannya untuk melancarkan peredaran darah ke otak. Yang keempat ada posisi dorsal, terlentang. Pada posisi ini pasien ditempatkan pada posisi terlentang dengan kedua lutut fleksi di atas tempat tidur. Tujuannya yaitu untuk perawatan daerah genitalia, pemeriksaan genitalia, posisi pada proses persalinan. Yang kelima, posisi litotomi. Pasien ditempatkan pada posisi yang terlentang dengan mengangkat kedua kaki dan ditarik ke atas abdomen. Tujuannya untuk pemeriksaan alat kelamin, proses persalinan, pemasangan alat kontraseptif. Yang terakhir atau yang keenam ada posisi genopektoral. Posisi genopektoral, pasien menungging dengan kedua kaki ditekuk dan dada menempel di bagian alas tempat tidur. Tujuannya untuk pemeriksaan daerah rektum dan sigmoid.